Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 3 kelas 158 akan membawakan podcast dengan tema implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus. Sebelumnya saya Nazwa Fitriati Shihab dengan NIM 4442500076 dan teman-teman saya di sini. Saya Ragina Nur Aliyu dengan NIM 2288250016. Dan saya Rizka Nursyahila dengan NIM 2288250064. Saya Nurafiyah dengan NIM 44425575. Saya Sabrina Italadani dengan NIM 4452400072. Saya Nadia Ditana Hazar dengan NIM 44425007. Saya Nadira Zarusianti dengan NIM 4444250071. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting bagi mahasiswa di lingkungan kampus, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus sebagai mahasiswa. Saya Nazwa akan memandu jalannya diskusi bersama teman-teman saya. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Sebelumnya kita perlu membahas tentang apa sih pengertian dari Pancasila ini sendiri, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nah, terus tuh Pancasila ini punya fungsi juga, fungsinya itu sebagai pandangan hidup masyarakat dan juga pedoman dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut kita sendiri nih, sebagai mahasiswa, kenapa Pancasila itu penting di lingkungan kampus dan harus diterapkan sebagai mahasiswa? Karena menurut saya sendiri, karena sebagai mahasiswa itu kan generasi muda ya, generasi muda penerus bangsa. Jadi mahasiswa tuh harus memahami dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri gitu. Karena kan kita juga udah belajar kewarganegaraan. Oke, setelah kita tahu pengertian tentang Pancasila itu sendiri, mari kita bedah lagi nih nilai-nilai Pancasila yang perlu diketahui sebagai mahasiswa. Apa saja nilai yang terkandung dalam Pancasila itu menurut Rizka? Pancasila itu memiliki 5 nilai utama, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pandangan Rizka sendiri, apakah nilai-nilai yang tadi disebutkan itu tuh masih relevan di lingkungan kampus? Kalau menurut aku itu masih sangat relevan ya, karena nilai-nilai tersebut itu menjadi pedoman bagi mahasiswa di lingkungan kampus untuk berinteraksi, belajar, dan berorganisasi di kampus. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas tentang implementasi dari sila pertama sampai sila kelima. Dimulai dari sila pertama, bagaimana implementasinya di sila pertama dan kedua di lingkungan kampus menurut Nadira. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita tahu ya kalau Indonesia itu memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari suku, bahasa, dan agama. Nah, untuk sila pertama itu khusus untuk agama, di mana kalau untuk diimplementasikan kita itu bisa dengan menghormati teman yang memiliki agama atau keyakinan berbeda. Jadi mahasiswa itu harus menjaga toleransi itu tentunya dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Kalau untuk sila kedua itu dapat diterapkan dengan menghormati hak-hak orang lain, seperti membantu teman yang membutuhkan serta bersikap sopan kepada dosen dan sesama mahasiswa. Oke, berarti dapat digarisbawahi untuk sila pertama itu ada toleransi dan sila kedua ada menghargai hak-hak sesama mahasiswa. Dilanjut untuk implementasi sila ketiga dan sila keempat menurut Raina. Baik, untuk sila ketiga sendiri dapat diimplementasikan bahwa persatuan Indonesia. Nah, itu tuh dapat diterapkan dalam kerjasama antara kelompok atau kerjasama sama mahasiswa, bersama organisasi, ataupun lingkungan sosial. Nah, tanpa membeda-bedakan agama, budaya, ras, serta keyakinan mahasiswa lain. Untuk yang keempat, itu ada musyawarah. Musyawarah ini dapat kita implementasikan dengan cara
diskusi dalam kelas, diskusi organisasi, atau pengambilan keputusan bersama secara demokrasi. Oke, kita sampai di implementasi untuk sila yang terakhir. Dari sila terakhir ini, bagaimana penerapan sila kelima di lingkungan kampus? Oke, jadi sila kelima itu menurut saya penerapannya itu kalau misalnya di kampus itu seperti menghargai teman sesamanya, apalagi kalau misalnya teman kita itu dari berbeda agama dan juga sukunya. Karena kalau misalnya kita tidak menjaga seperti ini, maka Indonesia itu akan berpecah belah juga dan juga terjadi konflik antar agama maupun suku. Dari sila kedua dan kelima nih kita dapat melihat persamaan, yaitu menghargai hak masing-masing. Dari kedua sila ini apa ada perbedaan menurut Sakina dan Nadira? Dimulai dari Nadira dulu. Kalau menurut aku, sila kedua itu lebih mengacu pada hak asasi, jadi lebih untuk ditanamkan ke pribadi diri sendiri dan untuk menerapkannya ke orang lain. Oke, kalau misalnya yang dari kan sila kelima itu dari sisi sosial ya. Nah, sisi sosial ini kan berarti interaksi kita nih antara individu dengan masyarakat juga. Selain nilai-nilai yang tadi kita udah bahas dan kita uraikan, pasti ada juga dong penghambat dan solusi di lingkungan kampusnya, apalagi sebagai mahasiswa. Langsung kita tanyain aja kali ya ke mahasiswanya itu ya. Ya, kasih tentu aja nih ya, banyak penghambat apalagi kita sebagai mahasiswa gitu. Contohnya kayak sikap individualisme, kurangnya kepedulian sosial, terus kurangnya partisipasi dalam kegiatan kampus, serta terpengaruh negatif sama media sosial dan budaya asing. Nah, selain itu sebagian mahasiswa juga menganggap Pancasila itu hanya sebagai teori, tapi kayak gak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Oke, dari penghambat tadi apa sih solusinya kalau menurut Gaya sendiri? Nah, kalau menurut aku solusinya kita ya sebagai mahasiswa, tentunya kita harus meningkatkan kesadaran betapa pentingnya Pancasila ini karena sebagai dasar negara. Kita bisa mulai dengan meningkatkan atau menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa. Terus kampus juga bisa berpartisipasi, misalnya kayak kegiatan seminar kayak gitu. Nah, hal itu bisa meningkatkan harapannya. Nah, hal itu tuh bisa meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi diharapkan ya untuk pengimplementasian tadi itu dapat didukung juga disupport sama kampusnya. Dari bahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai Pancasila di lingkungan kampus itu sangat penting untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter, toleran, bertanggung jawab, dan memiliki semangat persatuan. Oke, mungkin begitu aja ya dari kelompok kami, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berbagi informasi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast kami. Terima kasih dan sampai jumpa.